Mari kita bahas tentang metode pembelajaran Role-Play Simulation Learning atau disingkat RPL. Role-Play Simulation Learning atau RPL merupakan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan simulasi dan bermain peran sebagai metode pengajaran utama. Dalam RPL, mahasiswa diundang untuk mengambil peran dalam situasi atau skenario yang mencerminkan kehidupan nyata. Proses ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna. Maka dari itu, berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan RPL dengan lebih rinci. Pertama, apakah definisi RPL? Role-Play Simulation Learning atau RPL adalah metode pembelajaran interaktif yang melibatkan mahasiswa dalam bermain peran untuk menggambarkan situasi atau skenario yang terjadi dalam dunia nyata. Tujuannya adalah menyediakan pengalaman langsung bagi mahasiswa agar mereka dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep pembelajaran. Lalu bagaimana proses RPL berjalan? Proses yang pertama, pembagian peran. Mahasiswa diberikan peran tertentu yang mencerminkan karakteristik individu atau situasi tertentu dalam suatu konteks belajar. Proses yang kedua, pertunjukan peran. Dalam kelas, mahasiswa memainkan peran mereka sesuai skenario yang telah ditentukan. Hal ini menciptakan suasana simulasi yang mirip dengan kehidupan nyata. Lalu proses yang ketiga yaitu refleksi. Setelah pertunjukan peran selesai, mahasiswa dan dosen bersama-sama merenungkan pengalaman tersebut. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memikirkan bagaimana mereka menanggapi situasi, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi. Lalu bagaimana dengan peran dosen? Peran dosen yang pertama sebagai pendamping. Dosen berperan sebagai pendamping yang membimbing mahasiswa selama proses bermain peran dan menyediakan arahan jika diperlukan. Seperti contoh perannya. Dosen dapat memberikan contoh langsung mengenai bagaimana peran tertentu seharusnya dimainkan, memberikan inspirasi kepada mahasiswa. Lalu peran dosen sebagai motivator. Dosen juga berfungsi sebagai motivator yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan memberikan umpan balik konstruktif. Juga peran dosen sebagai fasilitator, yaitu dosen memfasilitasi diskusi reflektif setelah pertunjukan peran, membantu mahasiswa mengaitkan pengalaman mereka dengan teori atau konsep pembelajaran. Lalu bagaimana manfaatnya RPL? Manfaat yang pertama, mendapatkan pengalaman praktis. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam menghadapi situasi yang mungkin mereka temui di dunia nyata. Lalu manfaat yang kedua yaitu pengembangan keterampilan soft skills. RPL membantu dalam pengembangan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan kerja sama tim. Manfaat selanjutnya yaitu memperdalam pemahaman. Melalui refleksi, mahasiswa dapat memperdalam pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran dan meningkatkan kemampuan analitis mereka. Dengan memadukan peran dosen sebagai pendamping dan mahasiswa sebagai aktor utama, RPL menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan interaktif untuk membentuk pemahaman yang lebih baik dan keterampilan yang relevan. Coba kita gambarkan lebih jelasnya dalam petualangan pembelajaran yang penuh warna. Bagaimana mahasiswa menjelajahi dunia Role-Play Simulation Learning, RPL, sebuah metode magis di mana mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi protagonis utama dalam cerita pembelajaran mereka. Memasuki arena ini, mahasiswa diberdayakan untuk memahami dan merasakan konsep-konsep pembelajaran melalui tindakan dan pengalaman langsung. Awal mula, memainkan peran yang ditugaskan. Ketika tirai pertama terbuka, mahasiswa menemukan diri mereka terjebak dalam peran yang ditugaskan. Sebuah cerita hidup di dunia nyata dihadirkan di depan mata mereka. Apakah sebagai profesional muda, entrepreneur, atau karakter khusus, mereka harus merasakan emosi, dilema, dan tanggung jawab yang melekat dalam peran tersebut. Inilah panggung pertama di mana mereka belajar menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Lalu mempraktekkan model yang disiapkan, atau adegan setelah adegan. Di tengah sorotan, mahasiswa tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi mereka merasakannya. Mereka mencoba model-model yang telah disiapkan, seperti pantum yang menyulut imajinasi, komputer yang memproyeksikan realitas maya, atau prototipe yang memberikan wujud pada ide-ide.
Dalam menciptakan dan berinteraksi dengan model-model ini, mereka menyelami pelajaran dalam tindakan, membawa abstrak menjadi konkret. Selanjutnya menggali kemampuan generik, melibatkan diri dalam bahasa tubuh dan bukan kata-kata. Dalam adegan komunikasi, mahasiswa melibatkan diri dalam permainan verbal dan nonverbal. Mereka mempraktekkan komunikasi melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa tubuh. Keterampilan ini menjadi hal nyata, tidak hanya dalam teori, tetapi dalam kehidupan sehari-hari di dunia nyata. Kemudian mengasah kemampuan khusus, atau sesi praktikum penuh warna. Bagi mereka yang harus mengasah keterampilan khusus, RPL menawarkan sesi praktikum penuh warna. Mahasiswa meresapi pengalaman praktis di dunia nyata, menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh dalam situasi simulasi yang mendekati kehidupan profesional. Praktikum ini menjadi langkah awal menuju keahlian yang solid. Selanjutnya bermain dalam tim, atau kolaborasi di balik layar. Di balik layar, mahasiswa terlibat dalam drama kolaboratif. Mereka belajar bagaimana menjalankan peran mereka dengan sinergi, bekerja sama sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama. Ini bukan hanya tentang memainkan peran individual, tetapi tentang bagaimana karakter-karakter ini berinteraksi dan membentuk kisah bersama. Dan kemudian mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah, menemukan solusi di tengah pertunjukan. Setiap pertunjukan membawa tantangan dan konflik yang harus diatasi. Mahasiswa belajar untuk menjadi pahlawan problem solving, menemukan solusi kreatif di tengah-tengah ketidakpastian. Inilah saat ketika mereka merangkul kompleksitas dan menemukan kepuasan dalam menyelesaikan masalah yang sulit. Kemudian menghadirkan sintesis, merangkai kisah pembelajaran. Ketika kain cerita diakhiri, mahasiswa merangkai kembali semua elemen. Mereka mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam kesatuan yang utuh. Sintesis ini membantu mereka mengaitkan teori dengan tindakan, menciptakan narasi pembelajaran yang kaya dan berkesan. Setelah itu bisa mengasah kemampuan empati, melihat dunia dari perspektif lain. Setiap peran yang dimainkan membuka jendela ke dunia emosi dan perspektif orang lain. Mahasiswa merasakan sukacita, kesedihan, dan dilema yang mungkin tidak mereka sadari sebelumnya. Mereka mengembangkan kemampuan empati yang mendalam, menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Kemudian epilog aktivitas belajar mahasiswa, atau penutupan tirai yang memuaskan. Dengan setiap adegan yang berlalu, mahasiswa keluar dari panggung pembelajaran ini sebagai pahlawan cerita mereka sendiri. Mereka membawa pulang pengalaman dan keterampilan yang sebelumnya mungkin terdengar sebagai teori belaka. Aktivitas belajar mereka menciptakan karakter mahasiswa yang pengalaman dan terampil, imaginatif dan kreatif, penuh empati, dan siap untuk berperan dalam dunia nyata. Mak dari pembahasan tadi, kemampuan yang diperoleh mahasiswa. Dengan merancang situasi mirip sesungguhnya dan mendemonstrasikan peran atau pekerjaan tertentu, mahasiswa membangun fondasi untuk sukses di dunia nyata. Dalam membahas dan mengevaluasi kinerja mereka, mereka membuka lembaran baru dalam buku pengembangan diri. Aktivitas dosen menjadi pemandu dalam pementasan ini, memberikan arahan dan umpan balik yang membantu membentuk kisah pembelajaran yang penuh makna. Jadi, kesimpulannya, melalui RPL, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi merasakannya melalui praktek langsung. Mereka menemukan esensi konsep-konsep pembelajaran dalam situasi nyata, mengasah keterampilan generik dan khusus, serta mengembangkan kemampuan berkolaborasi dan pemecahan masalah. Aktivitas belajar mereka menciptakan individu-individu yang kreatif, empatik, dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Dengan peran dosen sebagai sutradara, mahasiswa merancang dan mendemonstrasikan situasi mirip sesungguhnya, membuka lembaran baru dalam perjalanan pembelajaran mereka. Dalam cerita ini, keterampilan seperti merancang, mendemonstrasikan, dan mengevaluasi kinerja mahasiswa menjadi bab-bab penting yang membentuk plot kesuksesan mereka di masa depan. Sebagai tirai ditutup dalam kesenangan, mahasiswa keluar dari panggung RPL dengan pengalaman yang mendalam, keberanian untuk berperan, dan keterampilan yang relevan. Dengan demikian, RPL bukan hanya metode pembelajaran, tetapi perjalanan menuju pembentukan pribadi yang unggul dan siap menghadapi dunia dengan keyakinan dan kesiapan yang tinggi.